Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada kesempatan hari ini kita kurang lebih ada membahas 7 saham, dan saham pertama yang akan kita bahas adalah saham Friend. Saham Friend pada hari perdagangan terakhir ditutup mengalami penurunan tipis 1,28%. Beberapa waktu yang lalu kita sempat membuat analisa bahwa ada area support di 81 sampai area 79. Ternyata area tersebut berhasil dijebol dan akhirnya Friend dalam beberapa hari terakhir tertahan di area 77. Kalau kita coba tarik garis Fibonacci dari low yang ada di sini sampai area high yang ada di atas, bisa kita lihat bahwa area 77 itu sebenarnya ada di antara area Fibo 0,5 sampai 0,618. Jadi sebenarnya lagi sideways aja berada di area tersebut. Kalau teman-teman mau beli saham Friend, silahkan pantau selama support 77-nya nggak jebol. Boleh coba spekulasi dengan target dia akan menuju kembali ke area resistennya mungkin di kisaran 84. Tapi kalau ternyata 77 ini jebol, ada potensi dia akan turun kembali mengejar area 72 ataupun 71. Bisa teman-teman lihat juga bahwa saham Friend sebenarnya sempat membentuk descending triangle, di mana ada potensi turun sebenarnya sampai area 68 ya teman-teman. Tapi kemudian di kisaran area 71 berhasil rebound dan akhirnya sempat naik sampai area 84 sebelum mengalami penurunan kembali. Jadi silahkan teman-teman pantau area 77, kalau jebol ada potensi kembali ke 7271. Kalau misalnya bisa menuju area resisten, resistennya akan menuju ada di kisaran area 84. Dari sisi volume sebenarnya volumenya sudah sangat-sangat tipis ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini volumenya sudah sangat-sangat tipis, jadi sideways di sini sebenarnya baik-baik aja. Kita coba pantau aja, semoga area 77-nya nggak jebol. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah MLPL. MLPL pada hari perdagangan terakhir ditutup mengalami kenaikan 6,4%. MLPL dan MPPA sebenarnya salah satu saham yang pergerakannya cukup sama. Kenaikan kemarin cukup baik didukung dengan volume dan sebenarnya ada potensi untuk membentuk inverted head and shoulders. Beberapa waktu yang lalu kita tuliskan area support di kisaran 132-128, tapi ternyata akhirnya koreksi dari MLPL cukup dalam hingga area low-nya tuh ada di 119. Artinya dekat-dekat area Fibo 0,78. Posisinya sekarang sudah rebound teman-teman, dengan closing di area 133. Kalau misalnya besok melanjutkan kenaikan, ada potensi melanjutkan kenaikan sampai ke area 146, sekaligus mengkonfirmasi inverted head and shoulders-nya. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini adalah left shoulder, lalu ini adalah head-nya, lalu yang di sebelah kanan ini adalah right shoulder-nya. Nah, kurang lebih begini. Untuk area supportnya kita akan gunakan area support yang sebelumnya dijebol dan sudah bisa kembali lagi closing di atas, yaitu area low di 128. Jadi kalau besok turun ke sini menjadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target ke area 146. Kalau kemudian area support 128-nya jebol, berpotensi kembali menguji area 118. Dan kalau 118-nya sebagai area Fibo 78%-nya jebol, ada potensi akan kembali mengalami penurunan sampai 111. Tapi kalau misalnya besok lanjut naik dan bisa breakout 146, berpotensi mengalami penguatan lanjutan ke area 181 sebagai target daripada inverted head and shoulders-nya. Jadi silahkan teman-teman perhatikan area support terdekat 132-128, ataupun kalau mau buy on breakout resisten, silahkan buy kalau sudah berhasil breakout dari 146 yang dikonfirmasi dengan volume. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah BRMS.
BRMS pada hari perdagangan terakhir tidak kemana-mana. Secara persentase kenaikan dan penurunan 0%. Closing di area 173. Low-nya kemarin mencetak area 166, di mana area supportnya kita tuliskan di 173 sampai 168. Jadi sebenarnya sempat menjebol area supportnya dengan low di 166. Tapi nggak ada masalah. Kenapa? Karena ketika dia turun sampai 166, kemudian closingnya masih bisa kembali ke area 173. Jadi dalam beberapa waktu terakhir teman-teman bisa perhatikan selalu closingnya BRMS ini masih bisa di atas 173. Artinya 173 menjadi area yang cukup krusial yang harus dijaga oleh BRMS supaya tidak jebol ya teman-teman. Kalau 173 ini masih terjaga, tentu targetnya masih sama ke 213 karena ini adalah double bottom. Ataupun ini adalah cup and handle, nggak ada masalah. Targetnya ke 213. Posisinya sekarang lagi di neckline. Jadi sempat naik sampai area kurang lebih 192 dan akhirnya kembali turun ke area neckline-nya. Kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa kita menuliskan area support sampai 168 itu karena memang di sini ada area supportnya ya teman-teman. Walaupun dia turun sampai nyentuh ke area 166, jadi nggak ada masalah. Walaupun memang turunnya itu, walaupun dia jebol support sampai 166, turunnya itu hampir tidak ada volume ya. Jadi sempat false break, kita akan coba pantau besok. Selama closing di atas 173, BRMS cukup bagus dengan target ke area 213. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah SMDR. SMDR pada hari perdagangan terakhir ditutup doji. Dojinya di resisten dengan resisten di 2550, closing di 2490, berhasil mencetak area high di kisaran 2570. Bisa kita lihat bahwa SMDR ini adalah salah satu saham yang beberapa waktu terakhir sempat naik kencang banget sampai menyentuh angka 4070, 4080 sebelum akhirnya mengalami koreksi. Dan posisinya saat ini sedang sideways aja sebenarnya. Sideways di area 2320 sampai 2230 untuk area supportnya. Untuk area resistennya tuh ada di kisaran 2550. Ataupun kita bisa gunakan area 2540 ya teman-teman. Di sini ada satu kali, dua kali. Di sini high-nya 2530, 4 kali, dan terakhir 5 kali cuman false break. Kalau misalnya dia turun sampai area 2230 sampai 2320 bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Kalau kita coba masuk ke time frame yang lebih kecil teman-teman, sebenarnya di sini kalian bisa coba pantau bahwa ketika SMDR ini naik ke resisten, volumenya juga cenderung naik. Dan ketika dia false break, volumenya cenderung menipis. Kalau mau fast trade besok misalnya nunggu pantulan-pantulan yang ada, boleh coba antri di 2460 sampai area 2440 ataupun 2430. Jadi kita ngarepin pantulan, kalau cuan boleh jual, ataupun kalau mau ngantri di bawah silahkan gunakan area support yang ada. Kalau ke area tersebut menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah Pico. Pico adalah salah satu saham yang naik signifikan. Bulan Juli itu harganya masih di 94, tapi di pertengahan Oktober harganya sudah sampai di 576. Jadi kalau kita ukur dari sini udah naik hampir 517%. Jadi wajar kalau kemudian saham ini mengalami koreksi yang juga lumayan. Dari area tertingginya kemarin
Koreksinya cukup dalam, kurang lebih sekitar 48,38%. Posisinya sekarang sudah mantul lagi, dan yang menarik adalah ketika saham ini koreksi teman-teman, itu volumenya nggak ada. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ketika koreksi nih, ketika dia turun, volumenya nggak ada. Tapi ya namanya jebol support ya tetap jebol support ya teman-teman. Walaupun dia akhirnya bisa tertahan di area 298. Berarti kita bisa gunakan area 298 ini sebagai area yang cukup kuat jika semisal beberapa waktu ke depan mengalami penurunan kembali. Dan untuk area supportnya kita gunakan area support yang cukup lebar, yaitu di area 456. 456 sampai kurang lebih area 410. Kenapa area supportnya lebar? Karena bisa kita lihat memang di sini sempat ada pergerakan yang cukup lama dan sideways dari kurang lebih tanggal 27 September sampai akhirnya dia jebol tuh sekitar 24, jadi sebulan. Jadi kita gunakan area yang cukup lebar. Kalau misalnya turun sampai ke area 410 bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Tapi kemudian kalau 410 nya jebol ya silahkan dipantau lagi di area-area support yang ada di bawahnya. Secara price action saham Pico ini sangat menarik. Ketika turun jebol support volumenya nggak ada, ketika naik volumenya sudah sangat-sangat signifikan ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat volume sangat-sangat besar. Jadi kalau koreksi ke area support, bahkan semisal balik lagi ke 300 dengan kondisi yang sama low volume, itu menjadi kesempatan untuk buy on weakness saham Pico. Jadi silahkan dipantau 4510, 410 ataupun area 300-nya. Saham berikut yang akan kita bahas hari ini adalah KRYA. KRYA kemarin ditutup naik 17,65%, salah satu saham yang memang pergerakannya sangat-sangat volatil. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya KRYA ini sempat kita analisa ada potensi membentuk inverted head and shoulders. Ini left, ini lalu headnya. Kita harap dia nggak breakout dari 376 atau 384 kemudian bikin right. Tapi kemudian di breakout dan dibikin false. Tapi yang menarik adalah teman-teman, ketika dia turun itu sama, volumenya nggak ada. Dan yang menarik adalah ada potensi untuk bikin double bottom di time frame yang lebih kecil. Nah teman-teman lihat sendiri. Sepertinya besok akan menuju ke area resisten, resistennya di 376. Untuk double bottomnya gambarnya begini ya, kurang lebih. Ini adalah bottom pertama. Lalu ini adalah bottom yang kedua. Jadi kalau bisa breakout dari 376, ada potensi untuk saham KRYA bisa lanjut ke kisaran area 460 ya, 458 460 kurang lebih area situ. Jadi silahkan dipantau. Yang mau buy on breakout silahkan buy kalau breakout 376 dan pantau juga volumenya. Kalau ternyata mau buy on weakness, boleh coba tunggu santai di area ya kurang lebih 334. Boleh antri dari area 340 sampai area 330 dengan target ke 360, setelah itu breakout ke 460. Jadi silakan teman-teman pantau KRYA. Kalau koreksi tipis ke area 340, 330 boleh buy on weakness. Kalau breakout 376 akan ke 460, yang artinya new all time high, karena all time high sebelumnya ada di area 420.
Saham terakhir yang akan kita bahas adalah AISA. AISA pada perdagangan hari terakhir ditutup mengalami kenaikan 6,47%. AISA bergerak sangat bagus beberapa waktu terakhir, naik signifikan dari area kurang lebih di 142, sudah bisa naik sampai area 212, walaupun kemudian dia koreksi. Koreksinya berhasil tertahan di area support, di mana area support ini juga area support yang cukup kuat, 176 sampai area 170. Ketika koreksi, AISA cenderung low volume, artinya cukup menarik. Dan kita coba pakai Fibonacci. Kalau dari low yang ada di sini sampai high yang ada di sini, kira-kira dia turun sampai di berapa? Ya, AISA ada di area golden ratio 50% dari Fibonacci, artinya pergerakannya masih sangat-sangat bagus ya teman-teman. Jadi kalau besok-besok turun lagi ke area 176, 170, bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil. Di sini ada potensi double bottom juga, seperti halnya KRYA. Resistennya tuh ada di 185, dan teman-teman jelas melihat double bottom di sini. Ini adalah bottom yang pertama, lalu di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Memang bottomnya nggak simetris, tapi ya oke lah, nggak ada masalah. Selama breakout polanya jelas. Kalau ternyata ini ditahan di resisten 185, ya dijadiin right shoulder, inverted head and shoulders juga nggak ada masalah. Targetnya jelas, resisten berikutnya. Kita letakkan di atas, ya nggak sampai memang di area 200-an, tapi ya ada potensi untuk ngejar resistennya. Dan yang menarik adalah teman-teman, bisa kalian lihat, ketika turun itu volumenya nggak ada, tapi ketika dia naik lagi, tuh volumenya sudah mulai ada kembali. Jadi silahkan dipantau saham AISA, support 176, 170, kalau mau buy on breakout double bottom akan di area 185. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 7 saham: Friend, MLPL, BRMS, SMDR, Pico, KRYA, dan AISA. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.